Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan tentang Rengas Dengklok. Nah, 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di hadapan kota Hiroshima tanggal 6 Agustus. Pihak sekutu juga menjatuhkan bom di kota Nagasaki 9 Agustus. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi Indonesia harus segera dilaksanakan. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pimpinan pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Salam. Pertemuan ini membahas berita kekalahan Jepang dan menyusun rencana agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wigana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Sementara itu menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat di Asrama Babadi, Cikini, 71, Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sundarjo Effendi, dan Khairul Salam. Sementara di kediaman Bung Karno, para pemuda menyetujui ide Sundarjo Effendi untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh kelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dikawal dengan pasukan kereta di bawah pimpinan Sundarjo Effendi. Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Bung Hatta berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Upaya para pemuda untuk menekan Bung Karno dan Bung Hatta tidak berhasil. Dengan wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan melakukan penekanan. Akhirnya Bung Karno melakukan pembicaraan dengan Kudan Singgih mengenai kapan proklamasi dilaksanakan. Sekitar pukul 23.00 rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia, Sumakun, Gabung dari Jawa Popai, Said Timeli, Iwa Kusumantri, dan para anggota PPKI. Sesampainya di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Salam dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 11, IR Soekarno yang telah beristirahat sejenak di rumah kediaman yang telah tiba di rumah Muhammad Hatta, akhirnya IR Soekarno, Muhammad Hatta, ML Subarjo, dan Saidiro bersama-sama menuju rumah kediaman Maeda. Setibanya di rumah kediaman Maeda, rombongan diterima dengan gembira oleh Insinyur Soekarno, mengucapkan terima kasih kepada Maeda atas kesediaannya meminjamkan ruang rumah kediamannya untuk rapat mempersiapkan proklamasi. Maeda menjawab, itu kewajiban saya mencintai Indonesia merdeka. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Nijima dan Mijoshi, juga banyak yang hadir, di antaranya golongan pemuda dengan seragam petanya. Tengah malam buta antara tanggal 16 Agustus dan mendekati waktu tanggal 17 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno yang pulang dari rumah kediaman Nishwara kembali. Insinyur Soekarno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno
menimba pikirannya secara besar. Setelah teks 2000 versi dialog pertama yang menunjukkan dari kesepakatan ketiga Sunnah itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah tersebut segera dibawa ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai tanda disahkannya naskah proklamasi menjelang waktu subuh Kamis malam Jumat bulan suci Ramadan di Jalan Mecidori nomor 1, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta 17 Agustus 1945. Setelah naskah diketik dan ditandatangani, muncul permasalahan baru, yaitu bagaimana dan di mana naskah tersebut diumumkan. Tetapi setelah dipertimbangkan, maka Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa pembacaan proklamasi diadakan di depan halaman rumah kediaman, yaitu di Jalan Gangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 pagi. Tepat pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta sebagai Tritunggal Lambang Wakil dan Pemimpin Persatuan Kebangsaan Negara Indonesia disaksikan oleh hadirin dan disambut dengan pidato singkat. Dengan dibacakannya proklamasi itu berarti lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta harus kita bela dan pertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Tak kala itu rakyat di seluruh pelosok tanah air bangkit dan bersiap-siap menjaga kemungkinan. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah berkata, mohon dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa.